Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dewi Indah Sri Utami. Saya distributor NASA dengan nomor ID N362926. Rumah saya beralamatkan di Desa Pamotan, Dusun Kepatihan, RT 01 RW 22, Dampit, Malang, Jawa Timur. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang perjalanan saya meraih impian bersama PT NASA. Dan semoga apa yang nanti saya sampaikan, yang saya ceritakan bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman untuk selalu tetap semangat berjuang mewujudkan impian bersama PT NASA ataupun dengan bisnis yang saat ini sedang teman-teman tekuni. Saya daftar menjadi member NASA pada tahun 2010. Waktu itu sebenarnya dramatis banget ya, karena sebenarnya nggak ada niatan untuk ikut member, cuman waktu itu diperkenalkan sama Pak Imam Saroni dengan produk NASA yang luar biasa, yaitu Natural Crystal Egg atau yang lebih dikenal dengan NJE. Karena waktu itu kan masa itu saya masih bekerja sebagai seorang buruh pabrik di sebuah pabrik eksportir udang terkenal di Kota Dampit. Waktu itu saya memang sedang perempuan itu pasti ada yang keputihan gitu ya, pastilah setiap wanita itu pasti rata-rata pernah mengalami keputihan. Cuman kan keputihan ini kan ada yang normal, ada yang nggak normal. Nah kebetulan saya termasuk kategori yang kedua, yaitu tidak normal, dimana itu menimbulkan rasa yang tidak nyaman, terus gatal juga, itu sangat mengganggu. Apalagi waktu itu kan saya kerja di pabrik itu, waktu sholat itu hanya diberikan waktu sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah sedangkan dari ruangan kerja saya menuju ke tempat sholat itu saja sudah sangat jauh. Nah di waktu itu dikenalkan sama Pak Imam bahwa NJE ini sangat luar biasa. Akhirnya saya pakai dan memang alhamdulillah kebutuhan saya teratasi dengan NJE ini. Dari situ saya mulai nyebarin manfaat kristal egg ini kepada teman-teman, karena memang yang kerja di pabrik tempat saya kerja itu kan rata-rata memang wanita. Nah dari sinilah saya mulai teman-teman itu memang banyak yang merasakan manfaatnya. Terus Imam bilang begini, nggak kepingin daftar jadi member NASA Bu, itu kan bisa menebarkan manfaat untuk orang lain, dan disitu kan pasti ada nilai pahalanya juga. Terus saya pikir-pikir ya juga sih, karena teman-teman juga banyak yang cocok. Akhirnya 2010 itu saya mulai bergabung menjadi mitra NASA, tapi saya jadi pemakai aja, belum kepikiran untuk untuk jualan dengan serius atau apalagi dengan sistemnya. Jadi selama 2010 itu saya cuma menjadi pemakai sampai 2014. Selain di NJE juga alhamdulillah saya juga diberikan kecocokan dengan produk pertaniannya dari PT NASA yang sangat luar biasa. 2014 itu saya mulai belajar jualan online. Nah karena 2011 itu di perusahaan saya itu, di tempat saya kerja itu mengadakan PHK massal. Jadi PHK besar-besaran, pabriknya ditutup. Akhirnya saya nggak
punya kerjaan alias nganggur, nggak punya penghasilan ya 2011 sampai itu. Tapi baru ngehnya mau jualan nasa sih 2014 ya, karena saya itu kan orangnya gaptek, nggak ngerti terus jualan itu gimana, mau jualan waktunya kan cuman sedikit, karena saya kebetulan juga mengurusi anak-anak TPQ, jadi saya nggak punya begitu banyak waktu untuk keluar atau istilahnya jualan lah ya, jualan door to door gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar jualan online. Waktu itu tahun 2014. Kebetulan FB saya juga yang buatin anak saya yang pertama. Makanya kalau teman-teman itu lihat FB saya nanti ya, FB saya itu Bunda Dewi Indah, tapi alamat emailnya itu nama anak saya, Imam Ajis 775. 2013 saya itu alhamdulillah mencapai peringkat manajer. Cuman jualan aja, belum mikirin sistem atau mungkin rekrut mitra gitu belum. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung di NASA jangan ikutin langkah saya ya. Jadi ikutin langkah yang mereka yang lebih cepat meraih sukses. Misalnya 2 tahun setengah, 3 tahun setengah udah jadi stokis. Sedangkan saya 2010 saya stokisnya 2019. Saya mencapai peringkat manajer 2013, tetap masih jualan, terus mencapai peringkat silver manager 2014. Nah 2014 inilah waktu itu Oktober itu baru mulai coba sih belajar tentang sistem. Ya tetap aja belajar sistemnya belum begitu fokus, masih nyambi-nyambi gitu sama ngurusin TPQ. Baru gregetnya ke NASA itu sebenarnya gregetnya 2014 itu udah greget ya, karena udah diajak juga sama upline saya Pak Imam Saroni ke perusahaan, ke PT NASA waktu itu untuk membuktikan bahwa kantor NASA itu memang ada, bisnis ini memang real, bukan bukan main game atau MLM yang nggak jelas itu, bukan, tapi emang benar-benar sebuah bisnis yang layak untuk diperjuangkan. Waktu itu 2014 saya lupa ya bulan April kayak nggak salah, itu saya sama Pak Imam dan beberapa teman-teman mengikuti training yang kebetulan memang saat itu pada tahun itu seminar-seminar NASA itu hanya digelar di PT NASA, masih belum seperti saat ini yang sudah begitu banyak ya dilakukan di mana-mana di seluruh Indonesia. Jadi sangat memudahkan untuk teman-teman yang memang benar-benar mau serius, karena support system dari PT NASA itu sudah sangat luar biasa pada saat ini. 2014 saya ke Jogja. Nah disinilah saya menemukan suasana yang berbeda dari tempat saya kerja dahulu. Waktu kerja di pabrik itu kan ya seperti itulah ya peraturannya, ikut orang ya seperti itu. Tapi ketika saya ketemu dengan PT NASA itu sangat luar biasa, karena di sana itu sangat kekeluargaannya itu sangat erat sekali. Terus untuk ibadah itu juga sangat diutamakan. Terbukti ketika masuk sholat duhur itu, waktu itu saya masih di sana. Waktu sana itu kebetulan pas waktu sholat duhur itu semua pekerja, terutama laki-laki itu sholat jamaah, semuanya keluar untuk sholat jamaah. Itu saya benar-benar merasa sangat ya gimana ya, sangat terpesona gitu ya. Ya subhanallah, ini sebuah lingkup tempat pekerjaan yang sangat luar biasa waktu itu bagi saya. Terus juga kebetulan ditemui juga oleh direktur PT NASA yaitu Pak Hana. Jadi saya benar-benar waktu itu sangat jatuh cinta sama PT NASA. Tapi 2014 itu pun saya jalaninya juga masih belum begitu fokus, karena masih sambil ngurusi anak-anak TPQ. 2018 Juli saya naik level manager. Mulai dari situ Pak Imam bilang gini, "Bu, Kak kepingin jadi stokis?" Saya bilang ya kepingin, saya bilang gitu. Akhirnya di
ajarin kalau jadi stokis itu seperti ini, harus belajar begini. Saya ikutin, intinya saya di bisnis ini hanya ikuti apa yang upline saya sarankan. Walaupun jujur itu belum 100% saya lakukan. Cuman ya memang itu yang bisa saya lakukan karena saya memang nggak paham sistem dan gaptek sekali, jadi semua harus belajar. Alhamdulillah saya diberikan semangat belajar sampai hari ini pun saya masih terus tetap belajar. Saya menjadi stokis 2019 bulan 2. Jadi kalau sampai saat ini baru 3 tahun jalan. Dan perjalanan menjadi member sampai jadi stokis itu juga bukan perjalanan yang mudah ya. Karena kalau dibilang penuh dengan tantangan dan air mata, iya ya memang ya. Kalau orang lihatnya saya sekarang mungkin ya enak ya karena sekarang, tapi kan mereka nggak tahu perjalanan gimana saya itu memulai bisnis ini berjalan di online, yang mana saya online itu selama 1 tahun 2014 sampai 2015 lebih itu alhamdulillah sama sekali belum closing. Nggak kayak mitra-mitra saya sekarang ya baru aja gabung terus sudah sudah posting langsung closing gitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru gabung terus baru posting 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan udah baper, udah nganggep bisnis ini nggak layak diperjuangkan, itu Anda salah sekali. Karena saya mulai dari nol online ya. Online 2014 itu belum ada pertemanan, nggak kayak teman-teman sekarang. Kalau gabung kan pasti kadang ada yang sudah all soft, ada yang sudah punya FB2 gitu kan. Jadi kalau baru posting 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan udah udah putus asa, itu ya Anda salah banget. Karena saya memperjuangkannya itu waktu itu 1 tahun lebih baru closing NCX1, itu rasanya subhanallah luar biasa sekali. Jadi untuk teman-teman semuanya yang baru gabung atau menekuni bisnis apapun, dalam sebuah bisnis itu yang penting adalah keyakinan kita. Kalau kita sudah yakin dengan bisnis kita dan kita mau konsisten belajar dan berproses, insya Allah apa yang kita impikan pasti akan terwujud. Indah pada waktunya itu bukan sekedar kata-kata fiktif atau ilusi semata, asalkan kita tetap teguh berjuang dan berusaha. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini untuk teman-teman semua. Semoga bisa menginspirasi dan menambah semangat untuk teman-teman tetap memperjuangkan bisnisnya atau bisnis masa yang saat ini teman-teman semua tekuni. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.